Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak jamaah Masjid Jamiatul Khair yang kami hormati, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali lagi dalam acara kita dialog Masjid Jamiatul Khair seperti hari Selasa malam, di malam hari ini. Hari ini kita beri judul Musim Janji. Jadi kalau bicara soal musim, itu berhubungan dengan waktu. Ada waktu musim panas, musim dingin, ada musim penghujan, ada musim kemarau. Sekarang musim janji. Musim janji berkaitan sekali dengan ada keinginan seseorang mencapai tujuan, tidak menarik kalau dia tidak janji. Dia harus berjanji. Nah sekarang ini musimnya pemilihan calon legislatif kabupaten kota, provinsi, caleg RI, dan yang paling ramai adalah calon presiden dan wakil presiden yang sementara ramai dibicarakan. Berbicara soal janji, memang terkadang ada janji dalam hati kita tidak pasti kita laksanakan. Tapi ada yang janji memang yakin kita akan kita laksanakan. Yang banyak sekarang ini, yang janji yang tidak yakin dia bisa laksanakan. Itu yang banyak memakai kata insya Allah. Insya Allah. Padahal dalam hatinya tidak yakin dia bisa laksanakan. Nah itulah katanya menurut Pak Basri Palaguna, mantan gubernur dulu. Kalau ada orang yang berjanji insya Allah itu bisa tidak, bisa iya. Bisa iya, bisa tidak. Nah sekarang ini janji ditebarkan kemana-mana. Nah ini peranan media sangat besar di dalam hal ini. Karena begitu ada orang yang ingin menduduki suatu jabatan atau suatu tanggung jawab, tidak menarik kalau dia tidak berjanji. Tidak menarik kalau dia tidak berjanji. Sehingga mengeluarkan satu kata-kata yang bisa mensejukkan hati orang, bisa menarik perhatian orang, sehingga orang itu tertarik dengan kata-kata janji yang diucapkan oleh seseorang itu. Oleh karena itu, malam hari ini kita sengaja turunkan judul ini, Musim Janji, untuk kita bahas bersama-sama kira-kira di mana letak janji ini harus kita laksanakan dengan baik. Karena ada janji pribadi, ada janji kepada orang lain, dan ada janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling berat ini janji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi tidak salat. Nah, ini yang paling berat. Jadi yang paling berat adalah janji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu dia sanksinya dunia dan akhirat. Nah, mari kita barangkali untuk membagi perbincangan ini. Saya tutup sampai saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya judul ini kita membatasi diri karena ini bulan musim. Jadi yang waktunya ini sebenarnya ada di judul itu katakan itu janji adalah hutang. Sebenarnya relatif ini. Karena apa? Yang bisa kita tagih itu adalah orang yang berjanji dan terpilih. Yang tidak terpilih apa aja kita mau tagih? Enggak. Ini. Itu pun janjinya itu itu berkaitan dengan orang lain. Taruhlah anggota legislatif
berjanji kepada masyarakat bahwa ini akan gratis. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, ini jalanan ini. Tapi sebenarnya kalau dia sudah berusaha dia bicara di dewan, di panitia anggaran, dan disetujui di situ, itu janjinya sudah dia tepat. Jadi nanti terpilih, sama juga ini presiden. Sebenarnya ini semua janji-janji presiden itu akan dia implementasikan, tapi ada syaratnya, harus ada persetujuan dewan. Karena semua memerlukan anggaran. Kalau anggaran itu harus ada di APBD, ada di APBN. Kalau tidak, mana bisa jalan? Tidak bisa. Iya. Jadi kita harus batasi diri. Janjinya legislatif lain, janjinya bupati. Bupati sama dulu ada KTP gratis. Itu lama prosesnya. Nanti ada persetujuan dewan, baru bisa dianggarkan. Karena dulu itu pendapatan dari KTP gratis itu sampai ratusan juta. Di mana diambil uang itu? Akhirnya digratiskan. Itu. Jadi harus ada persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Jadi kalau yang berjanji itu sudah berusaha, saya kira sudah bayar hutangnya. Mungkin itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Nasir dan Nelimpo, janji itu adalah utang yang harus dipenuhi. Tetapi dia berusaha sedapat mungkin dan tidak terpenuhi, nah itu bukan lagi tanggung jawabnya ya. Tetapi yang persoalan kalau dia tidak berusaha, nah itu yang masalah. Jadi kalau janji-janji politik sekarang ini, bagusnya memang kita batasi diri untuk tidak terlalu percaya 100%. Karena masih ada perjuangan, ada fase-fase. Ya. Tapi kita lihatlah nilai-nilai positifnya. Hanya memang insya Allah di Indonesia ini ada versi yang berbeda dengan aslinya. Jadi ada biasa itu masih ragu-ragu dibilang insya Allah. Padahal begitu kita katakan insya Allah, kalau konteks aslinya itu, berarti kita berusaha sedapat mungkin, kecuali beyond our ability, kecuali di luar kemampuan kita. Jadi selama masih dalam kemampuan kita, kita berusaha. Nah, ini kadang-kadang insya Allah itu dijadikan sekadar kata-kata saja, tapi tidak usahakan. Demikian pula jangan kita mengumbar janji. Seperti kita berpisah, katakan, lain kali saya datang ke rumahmu ya. Nah ini janji ini. Kita harus berusaha untuk memenuhi itu. Jadi sebaiknya memang kita hati-hati berjanji. Karena begitu kita ucapkan, maka itu sudah utang. Ya. Ada tadi 3 disebut janji ya. Janji kepada Allah di saat kita lahir. Alastu birabbikum. Di situ kita berjanji untuk dalam kehidupan memenuhi taat kepada ketentuannya. Tapi kan dalam hidup ini banyak sekali keadaan. Kemudian ada janji kepada diri, keyakinan. Untuk berusaha, bertobat, ataupun ada yang kita niatkan. Dan ada janji kepada orang lain. Dan ini yang banyak saat ini. Ini musim janji ini. Para calon-calon pejabat maupun anggota legislatif berjanji. Tapi kembali kepada yang tadi itu, jangan percaya 100%. Karena kan masih ada proses ya. Sehingga kita tidak kecewa nanti. Saya kira ini bagus juga ini supaya sebagai tazkirah, peringatan kepada musim janji. Janji itu adalah utang, sudah tadi dijelaskan. Saya mau mengarahkan ini kepada janji kepada sesama manusia. Kan tadi sudah dijelaskan barangkali janji sama Allah, janji sama apa? Jadi sama manusia. Kalau orang berjanji, ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah dia ada kepentingan. Itu janji kepentingan namanya. Ada juga orang berjanji lillahi ta'ala. Ya, insya Allah ya. Betul-betul nawaitunya itu dia mau tepati. Ya, kecuali ada halangan yang luar biasa. Nah, itu mungkin baru dia ini. Tapi zaman sekarang ini, apalagi dekat-dekat pemilu, hari demokrasi, banyak orang melakukan janji-janji. Ada juga tidak berjanji tapi langsung dia buktikan. Ya, tanda kutip sogokan ya.
belum apa-apa pergi bagi-bagi beras. Jadi kepada orang-orang yang the have not ya, jadi yang agak di bawah ekonominya itu sasarannya dia. Ya, tapi bukan satu orang saja yang begitu. Pada umumnya mereka tim sukses itu begitulah kerjanya. Kita tidak salahkan juga karena dia ada maksud, toh. Dia mau berkorban pada saat dia butuhkan orang. Saya kira ini kurang bagus. Dalam agama saya rasa juga tidak membenarkan itu kalau nanti kita mau berkorban kalau ada kita punya keperluan sama seseorang. Ya. Itu tidak Islami menurut saya ya. Ini pendapat yang pribadi, bukan pendapat kelompok. Ya. Jadi seperti Pak Nur tadi katakan, sebaiknya kita tidak percaya. Ya, sebaiknya agar supaya kita tidak merasa rugi, ya, tidak rugi. Nah, jadi dalam memilih nanti silahkan keikhlasan saja, siapa yang mau dipilih ya dipilih. Tidak ada pengaruh-pengaruh karena ada janji dan segala macam. Kecuali kalau kita mengambil sesuatu dari mereka, ini juga hutang kita ini. Nah, saya lihat di banyak iklan-iklan itu mengatakan bahwa menerima sesuatu itu hendaknya tidak dilakukan karena itu pengorbanan 5 tahun ke depan. Nah, ini banyak iklan begitu. Tapi ya, insya Allah mudah-mudahan masyarakat kita lebih cerdas memilih, cerdas menggunakan hak pilihnya, karena Indonesia ini kapan lagi mau bisa bagus kalau semuanya dengan permainan seperti ini, ya. Apalagi kita banyak partai politik, tidak sama di Amerika, partainya terbatas 2 saja ya, ya. Kita nih banyak sekali partai. Kembali seperti tahun 50 pemilihan umumnya. Ya, dulu tahun 50, ramai sekali, banyak partai. Ini mirip-mirip sekarang ini. Itu dia punya. Jadi itu saja mungkin dari saya sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.